ternyata puasa weton ini meskipun tidak secara langsung mirip, itu pernah bahkan selalu dilakukan oleh Kanjeng Nabi, yaitu Rasulullah selalu berpuasa pada hari Senin, di mana hari Senin tersebut adalah hari kelahirannya Rasulullah. Bahkan dari sanalah para ulama meyakini bahwa peringatan Maulid itu tidak bid'ah, tidak haram, karena beliau pun dalam hadis yang dikenal sahih itu berpuasa pada hari Senin. Dan ketika para sahabat bertanya, Rasulullah menjawab, saya berpuasa di hari Senin karena hari Senin adalah hari kelahiran saya. Dan Rasulullah berpuasa pada hari Kamis karena pada hari Kamis itu amal ibadah kita diangkat oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibrah Fatih. Saat ini kita akan berdiskusi tentang hasil tafakur saya. Bisa juga dikatakan hasil angan-angan yang saya sandarkan pada ilmu, pada beberapa dalil dan bukti sejarah. Oleh karena itu, bisa jadi diskusi kita kali ini akan mendapat banyak respon atau sanggahan-sanggahan, karena mungkin tidak tertulis di dalam kitab-kitab kuning, hadis, apalagi Al-Quran. Karena ini merupakan hasil ijtihad dalam tanda kutip atau pemikiran-pemikiran nakal saya. Mohon bisa dimaklumi apabila ini tidak benar atau hanya halusinasi saya. Tetapi meskipun demikian, diskusi kita kali ini saya dasarkan pada ilmu pengetahuan, meskipun masih minim. Saya memiliki pemikiran bahwa Rasulullah itu membuka jalan bagi apa yang di Jawa disebut bertapa. Mungkin ini tidak ada kaitannya, orang bertapa di Jawa itu tidak ada dalilnya atau tuntunan dari Nabi. Bertapa, apalagi bertapa merupakan kebiasaan ajaran-ajaran sebelum Islam, ketika bukan Islam, ajaran-ajaran agama sebelum Islam. Akan tetapi hal itu, bertapa itu oleh para sunan, kemudian oleh generasi-generasi selanjutnya, murid-murid para Sunan Wali Songo, bahkan para ulama-ulama kuno, khususnya di Jawa, itu masih banyak yang melakukan topo broto. Ternyata kalau kita amati dan kita kaji sejarah, jangan-jangan topo broto yang dilakukan oleh para ulama, para wali itu ada kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi ketika itu berkholwat di Gua Hira sebelum beliau menerima wahyu pertama. Sebab Rasulullah pun di Gua Hira itu menyepi, bertafakur, mengangan-angan kebesaran Allah yang ketika itu masih mungkin belum dikenal oleh Rasulullah, hanya dalam pemikiran atau pencarian beliau. Dan di lain sisi Rasulullah ketika itu mengangan-angankan bagaimana rusaknya akhlak masyarakat Mekah ketika itu, sehingga sampai datanglah malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Jangan-jangan apa yang dilakukan oleh para sunan
para ulama-ulama sepuh yang bertapa di goa ini jangan-jangan meniru apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Bukankah Nabi Ibrahim juga seperti itu ketika dalam rangka pencarian Allah? Dia juga sering bertakonus atau berkholwat menyepi, meskipun tidak jelas dalam Al-Quran di mana lokasinya. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim ketika itu juga berada di goa untuk mencari siapa Tuhannya. Nah, oleh karena itu ada kesimpulan nakal dalam pikiran saya bahwa tapa brata atau topo atau bertapa itu pada era Islam Nusantara itu mungkin ada kaitannya atau dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum beliau menerima wahyu. Oleh karena itu, apabila kita menemui atau mengetahui bahwa masih ada orang-orang yang bertapa hingga abad ini, kita tidak boleh langsung menjustifikasi itu mungkin itu syirik, karena kita tidak tahu apa yang ada dalam benak dan hati para pertapa itu. Jangan-jangan mereka bertapa juga meniru atau melakukan meskipun tidak persis apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi ketika beliau berkholwat. Dan bagi para pemirsa, saya mohon maaf apabila pendapat saya ini salah. Yang kedua, kembang. Ini di Nusantara, khususnya orang Jawa, kalau ke makam itu biasanya menaburkan kembang atau bunga. Itu tidak ada dalam hadis. Rasulullah tidak pernah menaburkan bunga di makam. Kalau dilihat secara ekstrim, maka menaburkan bunga di makam itu ada yang membid'ahkan. Akan tetapi Rasulullah pernah menaruh pelepah korma di atas kuburan orang seraya membacakan doa. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa selagi pelepah korma itu masih basah, maka ia akan tetap berdoa. Dan doa yang dibacakan oleh Rasulullah itu akan tetap mengalir selama pelepah korma itu masih basah. Nah, kebiasaan masyarakat Indonesia menabur bunga di kuburan itu bisa jadi merupakan modifikasi daripada apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Sebab secara tekstual memang yang dilakukan oleh Nabi itu pelepah korma, tetapi bukankah di Indonesia ini tidak ada pelepah korma? Bisa jadi diganti dengan bunga. Oleh karena itu kita tidak boleh langsung mencap syirik atau bid'ah apa yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu menabur bunga di kuburan, karena paling tidak Rasulullah ketika itu pernah menaruh pelepah korma di atas kuburan. Yang ketiga adalah puasa weton. Puasa weton ini adalah puasa yang dilakukan oleh seseorang atau oleh orang tuanya, dilakukan pada hari kelahiran seseorang. Misalnya seseorang lahir pada hari Sabtu Pon misalnya, kemudian setiap hari Sabtu Pon dia melakukan puasa weton dalam rangka mentirakati atau berdoa demi kesuksesan dirinya. Puasa weton ini bisa juga dilakukan oleh orang tuanya, bapaknya atau ibunya, yaitu puasa pada hari di mana anaknya dilahirkan. Tapi biasanya tidak setiap hari itu, tetapi disesuaikan dengan pasaran. Misalnya Sabtu Pahing
Minggu Kliwon, Jumat Pon, dan sebagainya. Ternyata puasa weton ini meskipun tidak secara langsung mirip, itu pernah bahkan selalu dilakukan oleh Kanjeng Nabi, yaitu Rasulullah selalu berpuasa pada hari Senin, di mana hari Senin tersebut adalah hari kelahirannya Rasulullah. Bahkan dari sanalah para ulama meyakini bahwa peringatan Maulid itu tidak bid'ah, tidak haram, karena beliau pun dalam hadis yang dikenal sahih itu berpuasa pada hari Senin, dan ketika para sahabat bertanya, Rasulullah menjawab, saya berpuasa di hari Senin karena hari Senin adalah hari kelahiran saya. Dan Rasulullah berpuasa pada hari Kamis karena pada hari Kamis itu amal ibadah kita diangkat ke langit. Jadi saya tidak berani mengatakan bahwa puasa weton itu ada dalilnya, akan tetapi bisa jadi kreativitas ulama-ulama Jawa, ulama-ulama Nusantara yang sangat teliti mengkaji Islam, mengakulturasi Islam ke dalam Jawa, maka lahirlah apa yang disebut dengan puasa weton. Oleh karena itu, kita tidak boleh serta-merta menjustifikasi apabila ada masyarakat yang melakukan puasa weton, karena meskipun tidak persis, Rasulullah pun puasa pada hari kelahiran beliau. Allahu a'lam bishawab. Kemudian jenang abang. Jenang abang ini atau bubur merah biasanya oleh masyarakat Jawa dibuat dalam rangka misalnya menggali tanah untuk pondasi atau apapun hal-hal baik seperti menikah, mendirikan rumah, menempati rumah. Itu ada tradisi membuat jenang abang. Ini terbuat dari beras atau beras ketan yang diberi gula merah sehingga berwarna coklat kemerahan, maka disebut jenang abang atau bubur merah. Terutama ini dibuat ketika seseorang membuka pondasi rumah. Ini seakan-akan ada dalilnya. Seakan-akan ulama-ulama Jawa kita itu, terutama Wali Songo, meniru apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi ketika beliau dan para sahabat menggali parit atau Khandaq sebelum perang Khandaq di Madinah, di mana saat itu Nabi dan para sahabat atas usulan sahabat Salman Al-Farisi membuat parit untuk membentengi kota Madinah, dan beliau bekerja sama gotong royong dengan para sahabat. Saat para sahabat selesai membangun itu dan merasa lapar, beliau memanggil salah satu seorang sahabat untuk menjamu orang-orang banyak itu. Sahabat tersebut kebingungan karena di rumahnya tidak ada beras, tidak ada bahan makanan. Ada mungkin kalau di sini itu ada beras tinggal 1 cangkir. Maka ketika beliau matur atau bilang kepada Rasulullah, ya meskipun 1 cangkir, coba buat bubur, buat jenang. Dibuatlah bubur, tapi mungkin ketika itu tidak merah ya, karena di sana tidak ada gula merah. Dibuatlah bubur dan disembelihkan kambing. Kemudian Rasulullah sendiri yang mengambil bubur tersebut untuk dibagikan kepada para sahabat yang berjumlah ratusan itu, dan dengan mukjizat beliau, dengan izin Allah cukup. Nah, di situ bubur seakan-akan, atau meskipun ini bisa juga disebut ilmu otak-atik matuk ya, atau ilmu cocoklogi katanya. Seakan-akan para ulama Jawa ini meniru bahwa kalau menggali tanah itu ada sedekahnya, ada selamatannya berupa bubur.
Dan saya pernah mendengar dari seorang Gus yang mondok di Kediri ketika itu, bahwa ketika tanah itu digali, sebenarnya ia juga merasa sakit. Maka sebagai sedekah, karena telah melukai tanah, maka diberilah sedekah bubur merah itu, agar semuanya selamat. Tanah yang kita tempati itu ya tidak protes karena kita melukainya, dan tetangga-tetangga kita yang di alam lain itu juga tidak merasa terganggu, sehingga dibuatlah bubur merah yang dibacai Fatihah, selawat dan lain sebagainya. Kemudian suwuk ini istilah lama, kalau sekarang namanya ruqyah. Apakah suwuk itu bid'ah? Rasulullah berkali-kali melakukan suwuk, melakukan pengobatan dengan meludahi bagian yang sakit. Kalau kita zaman dulu di kampung, kalau ada orang sakit ya dibawa kepada kiai, disuwuk misalnya, menggunakan air putih, dibacakan doa, kemudian ditiup, bahkan dikasih sedikit ludahnya kiai, diludahi kecil-kecil ya. Apakah pengobatan itu pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi? Pernah, bahkan berkali-kali. Yang pertama ketika itu Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar dan beristirahat di Gua Sur, dan di sana ada seekor ular yang rindu ingin bertemu Rasulullah sudah ribuan tahun, tetapi ketika keluar dari lubang itu oleh Sayyidina Abu Bakar ditutup dengan kakinya. Sayyidina Abu Bakar tidak ngerti kalau ular itu juga rindu kepingin melihat wajahnya Kanjeng Nabi. Karena dihalang-halangi untuk melihat junjungannya, melihat kecintaannya, ular itu protes, marah, digigitlah kaki Sayyidina Abu Bakar. Kita tahu bahwa ular gurun itu sangat berbisa. Maka Sayyidina Abu Bakar menangis karena pedihnya gigitan ular tersebut, sampai air matanya jatuh ke pipi beliau yang tidur di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar. Ketika air matanya menetes kena pipinya Kanjeng Nabi, Nabi terbangun. Kenapa Sayyidina Abu Bakar? Kenapa Abu Bakar? Sampean takut ya? Sampean sedih? Boten ya Rasul. Tidak ya Rasul, kaki saya digigit ular. Akhirnya kakinya itu diludahi oleh Kanjeng Nabi dan disuwuk dengan doa, akhirnya sembuh. Sayyidina Ali juga pernah bola mata beliau itu kena pukul sampai merah oleh Rasulullah, diludahi, akhirnya sembuh. Ada juga seorang sahabat yang bola matanya terkena panah dalam suatu perang, insya Allah perang Uhud ya, ditarik sampai copot bola matanya. Akhirnya oleh Rasulullah dikembalikan bola mata itu ke tempatnya, kemudian diludahi dengan ludah yang penuh berkah itu dan doa, sembuh total seperti tidak pernah terkena anak panah, bahkan penglihatannya lebih baik daripada sebelumnya. Itu suwuk. Apa yang dilakukan oleh kiai-kiai itu ternyata pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Sekarang namanya ruqyah, dulu namanya suwuk.